Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah, di kesempatan ini di sore hari Senin ini yang sejuk, turunnya hujan, kita bertemu lagi dalam majelis yang senantiasa dan pada ini kita juga konsisten, dan semoga kehadiran kita senantiasa Allah berikan rahmatnya dan juga ridhonya. Alhamdulillah, tentunya insya Allah kita melanjutkan pelajaran pokok-pokok keimanan yang dimana kita ambil dari beberapa penjelasan di kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani, bahwa orang yang beriman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertambah dan berkurang. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal mu'minuna fil imani yatafadaluna bisolihil a'mali. Dan orang yang beriman dalam hal iman itu bertingkat-tingkat karena amal soleh. Mutazayiduna wala yakhrujuna bidzunubi minal iman. Ya, kalau beramal soleh mereka bertambah keimanannya, ya. Tapi kalau dosa tidaklah keluar dari keimanannya. Wala yukaffiruna birukuni ma'siyatin wala isyanin wala tujibu limuhsinihim al-jinana ba'da man aujabalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wala nashhadu ala musiihim binar. Juga lantaran dosa besar dan kedurhakaan maksiat tidak membuat mereka menjadi kafir. Tidak dipastikan pula surga bagi mereka yang berbuat baik kecuali telah disebutkan oleh Nabi. Begitu pula tidaklah dipastikan neraka bagi mereka yang berbuat kejelekan atau ahli maksiat. Jadi bertingkat-tingkat, ada yang mudah beramal soleh, ada yang seret beramal soleh, tapi ada juga yang mudah beramal dosa, ya. Gak masalah lah gitu, gak masalah, ya. Tapi dosa itu tetaplah orang-orang yang beriman itu, kalau mereka tetap dalam keimanannya, hanya saja mereka melakukan dosa, ya, mereka tidak keluar dari keimanan.
Atau dosa besar juga ya. Dosa besar beda, bukan dosa yang dosa besar misalnya berzina, membunuh, membunuh, terus kemaksiatan tidak membuat mereka kafir gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang berbuat baik belum pasti masuk surga ya, kecuali kalau sudah disebutkan oleh Nabi ya lain seperti 10 orang atau 10 para sahabat yang menjamin surga, itu sudah pasti gitu ya, itu ya sahabat Nabi gitu ya, ya 4 khalifah gitu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Rahman bin Auf juga gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada apa nantinya, oh nanti mudah punya kamar di surga kita itu ya, sudah apa, sudah nyarter tempat di surga enggak gitu ya, belum ya. Belum tentu juga gitu, belum tentu juga masuk gitu ya, ya 50-50 gitu ya. Jadi kadang gitu ya, kalau mudah beramal soleh insya Allah ya, orang-orang yang kuat takwanya gitu ya gitu ya, insya Allah kalau punya amal soleh yang ya, orang berilmu juga bertingkat-tingkat kan, nggak semuanya juga ya dengan ilmunya bisa memudahkan ya dari surganya gitu ya, walaupun ya memang sudah jelas ya, hadisnya memang jelas itu jalan menuju surga ya ilmu itu ya, tapi tidak semua mudah ya ke surganya gitu gitu. Ada yang dihisab dulu, ada yang disiksa dulu gitu juga. Dan juga tidak ada klaim kalau berbuat kejelekan atau maksiat pasti neraka, enggak gitu, enggak ada gitu ya. Kalau bukti-bukti mau gimana? Iya, enggak ada klaim kalau di dunia emang ada. Di dunia mah artinya ya kita berusaha seoptimal mungkin untuk beramal soleh gitu ya gitu. Kita nggak tahu berapa hitungan amal kita, berapa hitungan dosa kita ya Allah alam. Iya, iya, berupaya saja gitu ya. Mereka tanya ngitung aja ya. Hah? Malaikat kan catat doang, catat. Ya malaikat yang spesialis yang catat. Ya. Sehingga tidak bisa kita menghukumi seseorang kalau berbuat amal baik ya itu berarti surga kan, insya Allah ya, insya Allah. Tapi kalau berbuat dosa di neraka kan, tahu itu mah. Allah alam ya. Iya. Kita terus berusaha ya. Nah ini penjelasannya, orang yang beriman itu bertingkat-tingkat, yakni dalam hal iman dalam hatinya paling utama itu para rasul ya, Nabi Nuh, ya, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad ya, atau ulul azmi ya gitu ya. Nabi juga kan bertingkat-tingkat ya, para nabi juga ada ulul azmi gitu ya, bertingkat-tingkat. Nabi Adam. Nah, Nabi Adam juga ya termasuk juga kan, keutamaan Nabi Adam ada gitu ya. Tapi yang paling tinggi ulul azmi ya, 5 ya. Iya, yang 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Alaihi wassalam.
tapi sama-sama mewarisi tauhid itu ya, ilmu ya itu yang mereka warisi, tidak mewarisi harta ya, apalagi tahta gitu ya. Hanya sekian nabi saja yang paling menguasai Nabi jagat Sulaiman rayanya gitu ya. Ya. raya. Terus kan ada para nabi yang ulul azmi, ada yang lebih rendah lagi, ada yang lebih rendah lagi kan gitu. Ada yang nabi juga kan, para nabi walaupun ulul azmi, mereka juga kan beda-beda juga, berapa umatnya kan beda lagi. Nabi Khidir itu termasuk. Ya termasuk ya semua itu kan nabi, kalangan nabi. Ya. Nah ada juga para nabi terus para kawan-kawannya gitu ya, sahabat-sahabatnya. Setiap nabi itu ada sahabat-sahabatnya tersendiri ya. Nabi Isa punya Al-Hawarin, terus Tadi Kristen diangkat Tuhan ya itu udah ini ya. anak Tuhan. Tuhan Karena kan mereka itu ya beda pelajaran. udah beda akidahnya itu. Beda ya kita mah ya Isa ya nabi itu sendiri gitu, nabi itu sendiri hamba Allah gitu. Ya Al-Quran kenapa? Ya, Nabi Isa hamba Allah, nabinya sama, Muhammad juga sama demikian. Yang membedakan mereka apa? Yang membedakannya dikasih wahyu gitu ya. Masing-masing kan beda-beda. Wahyunya ada dengan cara bagaimana malaikat menyampaikan kepada mereka gitu ya. Terus juga ada para sahabatnya, juga ada tabiin kan, ada kalau Nabi Muhammad ya. Sananya terus ya gitu sampai orang soleh yang paling rendahnya lagi ada gitu ya. Ya paling kita gitu lah paling rendahnya beriman ahli tauhid tapi kotori dengan maksiat lah gitu. Yang gimana gitu ya, susah gitu ya, berat, kemungkinan tuh berat ya kadang. Terus kata Imam Al-Muzani, dan orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat adalah juga diantaranya bahwasanya mereka walaupun berbuat dosa tapi tidak keluar dari keimanan gitu ya. Karena tidak boleh kita menuduh hanya karena berzina atau berdusta atau dia malas-malasan tidak ibadah yang dituduh, maksudnya kita menuduhnya kafir gitu, nggak boleh gitu ya. Seperti kalangan Murji'ah atau yang lainnya yang sempalan gitu ya, tidak boleh ya menuduh kafir. Yang mendukung akidah Ahlussunnah bahwa orang yang beriman itu bertingkat, diantaranya firman Allah yaitu surah Fatir ya, Fatir ayat 32. Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina gitu ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang dipilih ya, di antara hamba-hamba kami yang kami pilih ya. Astafaina min ibadina. Minhum dzalimun li nafsi, ada yang di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, ada yang mudah melakukan dosa gitu ya. Minhum muqtasidan, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Minhum sabiqum bil khairat biidznillah ya. Dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Demikian ya, dzalika wal fadlul kabir ya. Itu adalah karunia yang sangat besar. Dari Imran bin Husain
radhiyallahu anhum Rasulullah sabda, khairun nasi qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Kemudian setelah itu lagi. Jadi disebut generasiku yaitu Nabi dan para sahabatnya gitu ya. Terus tabiin dan tabiun ya. Sebaik-baik umat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bertingkat-tingkat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau juga Syekhul Islam juga mengatakan bertingkat-tingkat dalam hal iman dan takwa. Ada juga wali. Wali manusia itu juga bertingkat-tingkat karena keimanan dan ketakwaan. Begitu juga kekafiran juga, kemunafikan bertingkat-tingkat ya. Dan iman itu bertambah karena amal soleh ya. Sehingga sudah jelas ini yang diyakini oleh kita juga. Dalilnya iman bertambah karena amal soleh ya. Yani Al-Fat ayat 4 ya. Al-Fat ayat 4, terus Muhammad ayat 17 dan Mudaththir ayat 31. Iman bertambah karena amal soleh dan berkurang karena maksiat. Nanti itu ada penjelasannya juga ya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Fat ayat 4, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah ada. Terus Muhammad 17, waladina tadau zadahum hudau wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Mudaththir ya Mudaththir wa yasdadal ladina amanu imana, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Terus ada hadis yang panjang ya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang menjelaskan tentang keimanan ya. Nah ini agak panjang ya kalau kita baca dengan Arab dan syakalnya nanti ya. Bisa dikirim aja kalau mau PDF ya. Nah, Rasulullah keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri ke tanah lapang. Lantas beliau melewati para wanita. Beliau bersabda, wahai para wanita, bersedekahlah ya, karena aku sungguh melihat kalian ini paling banyak penghuni neraka. Para wanita bertanya, kenapa bisa demikian wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena kalian banyak melaknat dan seringnya mendurhakai suami, ya, tidak menghargai suami kadang ya. Ya ini yang hadis ini. Zalim ke suami. Iya, yang banyak melaknat atau mendurhakai suami. Kurang jumel gitu mereka belajar. Aku tidak pernah melihat yang kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan akal lelaki yang kokoh daripada salah seorang kalian kaum wanita.
Para wanita bertanya, apa maksud kurang agama dan kurang akal dari kami, wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab, bukankah persaksian seorang wanita itu separuh dari persaksian pria? Gitu ya. Para wanita menjawab, benar. Terus Rasulullah mengatakan pula, itulah tanda kurangnya akal. Bukankah pula ketika wanita itu haid, ia tidak menjalankan sholat dan saum? Para wanita menjawab, benar. Maka Rasulullah mengatakan, inilah tanda kurangnya agama. Yang muttafaqun alaihi. Tapi kolon Apa? Ya, sholat tarawih ya enggak ada kalau sholat, ada juga kalau saum. Nggak ada. Ya saum ada. naik kereta itu kalau sholat di kereta dari duduk bisa ya. Ya. Kulon mau gantian kereta itu kulon kalau di jamaah. Nah, ini disebutkan ketika dalam hadis ini ya, kurangnya agama dan kurangnya akal ya. Berarti kan iman juga bisa bertambah dan berkurang ya. Nah, itu dari pelajaran pokok-pokok keimanan.